Shalom, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk mengenali dengan lebih lanjut lagi tentang kewujudan sebuah lagi jemaat baru di dalam PCS Paroki Matunggu. Ianya ialah jemaat PCS Inukiran Lai dan kewujudan pelayanan kanak-kanak di dalam jemaat ini. Saudara dan saudari, melalui paparan gambar yang tertera di dalam screen video ini, maka saudara dan saudari dapat melihat keadaannya dan juga proses pembinaan bangunan gereja umum di dalam jemaat ini. Dan untuk pengetahuan saudara dan saudari, ibadah umum yang pertama mereka telah laksanakan pada 12 bulan Mac 2023 bertempat di kediaman pengurusi ahli jawatan kuasa jemaat ini sendiri, dan juga pelaksanaan ibadah sekolah minggu telah diadakan di bawah pohon mangga yang berdaun lebat. Maka dengan demikian saya ingin mengajak saudara dan saudari di dalam Kristus Yesus untuk kita sama-sama berdoa dan menyokong mereka di dalam dari segi material dan juga dana untuk mereka dapat meneruskan pembinaan bangunan gereja dan seterusnya dapat membangun sebuah bangunan sekolah minggu bagi anak-anak dapat beribadah dengan selesa. Sebarang sumbangan bolehlah saudara dan saudari salurkan melalui nomor akun yang tertera di sini. Saya percaya semua pelayanan yang kita sama-sama lakukan ini, maka terpancarlah wajah kasih Tuhan Yesus. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menjiwai hati Kristus, memelihara umatnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Salam anak-anak, apa kabar semua? Saya harap kamu berada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Syukur kepada Tuhan karena pada hari ini sekali lagi kita berkesempatan memuji dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian online kanak-kanak sekolah minggu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon ibadah kami ini dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami persembahkan, tetapi seluruh tubuh dan jiwa raga kami mengasihimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebuah cerita Alkitab. Kami mohon supaya Engkau menyertai kami agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Tajuk cerita yang kita akan dengar pada hari ini ialah Barnabas mendermakan tanahnya. Lelaki tua, perempuan tua, lelaki muda, perempuan muda, dan anak-anak yang kaya, miskin, mereka semua datang kepada murid-murid Yesus dan berkata, "Kami mau percaya kepada Yesus. Kami mau bertobat daripada dosa-dosa kami. Kami mau menjadi anak-anak Allah." Murid-murid Yesus bersukacita dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Mulai saat itu, kehidupan mereka berubah. Yang jahat tidak berbuat jahat lagi. Mereka yang tidak suka satu sama lain sudah berdamai. Mereka yang saling membenci kini sudah menjadi kawan. Mengapa? Karena Roh Kudus yang hidup dalam mereka adalah roh kasih. Dia telah mengubah hati mereka. Sebab itulah mereka boleh melakukan semua perkara baru itu karena kasih. Setiap hari mereka berkumpul dan menyembah Allah. Mereka bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Allah. Sama seperti yang kita lakukan hari ini. Mereka merupakan gereja yang pertama. Betapa gembiranya mereka semua. Barnabas merupakan salah seorang yang sudah diubah. Dia sadar bahwa ada orang yang miskin di dalam gereja. Mereka tidak cukup makan dan pakaian mereka yang lusuh. Bagaimana aku boleh menolong mereka? Kata Barnabas berpikir. Mereka semua percaya kepada Yesus sama sepertiku. Jadi, kita sekarang adalah satu keluarga. Aku mesti bantu mereka. Tetapi, bagaimana? Barnabas memiliki sebidang tanah. Pada satu hari,
Barnabas berdiri dan memandang ke arah tanahnya. Ia sangat subur dan hijau. Ia pasti menghasilkan tuaian yang besar. Tiba-tiba, Roh Kudus menyematkan sesuatu di dalam hatinya. Aku boleh jual tanahku, Barnabas berpikir. Kemudian, aku boleh berikan uang itu kepada pemimpin-pemimpin gereja, dan mereka boleh berikan uang itu kepada orang miskin dalam gereja yang memerlukan pertolongan. Lalu Barnabas pergi dan menjual tanahnya. Kemudian, dia membawa uang itu kepada pemimpin-pemimpin gereja. Aku mau persembahkan uang ini kepada Allah, kata Barnabas. Gunakan ia untuk membantu saudara-saudari kita yang kurang bernasib baik. Para pemimpin gereja mengambil uang itu dan membagikannya di antara orang-orang miskin dalam gereja yang memerlukan. Sekarang, mereka boleh membeli makanan dan pakaian. Mereka semua begitu gembira karena Barnabas telah memikirkan tentang kebajikan mereka. Terima kasih Barnabas, terima kasih Tuhan, kata mereka. Barnabas tersenyum. Dia sudah memberikan sesuatu kepada mereka yang lebih miskin daripadanya. Itu membuatkan dia merasa gembira. Yesus turut bergembira karena Barnabas mengasihi orang lain dan rela berfungsi dengan mereka. Sampai di sini saja cerita Alkitab kita pada hari ini. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah kita mestilah memahami bahwa berfungsi dengan orang lain merupakan cara hidup Kristen. Maksudnya, kita sebagai orang Kristen, kita mestilah saling berfungsi. Seterusnya, kita mestilah berasa belas kasihan kepada mereka yang kurang bernasib baik. Maksudnya di sini, kita mesti berasa simpati, kita mesti membantu orang yang memerlukan. Contohnya, yang macam kita sudah dengar dalam cerita tadi, Barnabas membantu orang yang kurang bernasib baik. Objektif yang terakhir ialah berkongsi sesuatu dengan kanak-kanak yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, sebentar tadi kami telah mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Kami bersyukur karena kami dapat mendengarkan firman yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami mohon pernyataan dan bimbingan Engkau agar kami dapat jadikan apa yang kami pelajari pada hari ini sebagai panduan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudara yang kukasihi, Allah mengasihi kita, maka haruslah kita kasih mengasihi.
Anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini sampai di sini saja, dan kita akhiri dengan doa berkat. Damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.